Pengolahan tanah metode SRI. Untuk mendapatkan media tumbuh yang baik, maka lahan diolah seperti tanam padi metode biasa, yaitu tanah dibajak sedalam 25-30 cm, sambil membenamkan sisa-sisa tanaman dan rumput-rumputan, kemudian digemburkan dengan garu sampai terbentuk struktur lumpur yang sempurna, lalu diratakan sebaik mungkin, sehingga saat diberikan air ketinggian dipetakan sawah akan merata. Sangat dianjurkan pada waktu pembajakan diberikan pupuk organik, pupuk kandang atau kompos atau pupuk hijau. Pada petak SRI, di tengah-tengah petak konvensional, maka perlu dibuat parit keliling dan melintang petak untuk membuang kelebihan air. Letak dan jumlah parit pembuang disesuaikan dengan bentuk dan ukuran petak serta dimensi saluran irigasi. Pemilahan benih bernas dengan larutan garam. Untuk mendapatkan benih yang bermutu baik atau bernas, maka perlu dilakukan pemilahan walaupun benih tersebut dihasilkan sendiri maupun benih berlabel, yaitu dengan menggunakan larutan garam dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Masukkan air ke dalam ember, kemudian masukkan garam lalu diaduk sampai larut. Jumlah garam dianggap cukup bila telur itik bisa mengapung. Masukkan benih padi ke dalam ember, kemudian pisahkan benih yang mengambang dengan yang tenggelam. Selanjutnya, benih yang tenggelam atau yang bermutu dicuci dengan air biasa sampai bersih. Perendaman dan penganginan benih. Setelah uji benih selesai, proses berikutnya adalah 1. Benih yang bermutu atau tenggelam direndam dalam air bersih selama 24 hingga 48 jam. 2. Setelah direndam, dianginkan atau ditiris selama 24 hingga 48 jam sampai benih berkecambah. Persemaian. Persemaian untuk budidaya SRI tidak harus mempergunakan persemaian di sawah, tetapi dapat dilakukan dengan mempergunakan baki plastik atau kotak yang terbuat dari bambu atau besek. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemindahan, pencabutan, dan penanaman. Proses persemaian adalah sebagai berikut. 1. Benih yang dipergunakan dalam budidaya SRI
tergantung pada kebiasaan atau kesukaan petani, yaitu benih yang bermutu baik atau bernas. 2. Penyiapan tempat persemaian dengan mempergunakan baki, besek, dan lain-lain, dilapisi dengan daun pisang yang sudah dilemaskan, kemudian diberikan tanah yang subur bercampur kompos dengan perbandingan 1:1. Tinggi tanah pembibitan sekitar 4 cm. 3. Benih ditaburkan ke dalam tempat persemaian, kemudian ditutup tanah tipis. Persemaian yang telah dilakukan tadi setelah umur 5 hari akan seperti ini. Dan ini bibit yang telah siap tanam. Bagaimana? Gampang? Tidak perlu lagi menyemai di sawah. Media persemaian ini kita susun rapi seperti ini dan usahakan harus kena sinar matahari. Selamat mencoba dan semoga sukses dengan SRI. Penanaman metode SRI. Pola penanaman bibit metode SRI adalah bujur sangkar 30 x 30 cm atau 35 x 35 cm atau lebih jarang lagi. Misalnya sampai 50 x 50 cm pada tanah yang subur. Garis-garis bujur sangkar dibuat dengan caplak. Caplak dibuat dari kayu atau bambu, seperti yang akan ditayangkan dalam gambar berikut. Bibit ditanam pada umur 5-15 hari atau berdaun 2 setelah semai, dengan jumlah benih per lubang 1 atau tanam tunggal dan dangkal 1-1,5 cm serta posisi perakaran seperti huruf L. Pemupukan. Takaran pupuk anorganik atau pupuk kimia mengikuti anjuran Dinas Pertanian atau PPL atau kebiasaan setempat. Di bawah ini adalah contoh pemupukan yang dilakukan pada Demplot SRI di Pringgerate pada musim tanam 1 tahun 2004-2005. Pertama, pemupukan pertama pada umur 7-15 hari setelah tanam dengan dosis urea 125 kg per hektar
SP36 100 kg per hektar. Pemupukan kedua pada umur 25 sampai 30 hari setelah tanam dengan dosis urea 125 kg per hektar. Pemupukan ketiga pada umur 40 sampai 45 hari setelah tanam dengan dosis ZA 100 kg per hektar jika tanaman belum bagus. Metode SRI sangat menganjurkan pemakaian pupuk organik, yaitu pupuk kandang atau pupuk kompos atau pupuk hijau. Penggunaan pupuk organik selain memperbaiki struktur tanah juga bisa mengikat air atau menghemat air. Penyiangan metode SRI. Penyiangan dilakukan dengan mempergunakan alat penyiang jenis landak atau rotary weeder seperti yang dikembangkan di sini, atau dengan alat jenis apapun dengan tujuan untuk membasmi gulma dan sekaligus penggemburan tanah. Penyiangan dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih sesuai dengan kondisi sawah. Semakin sering dilakukan penyiangan akan dapat meningkatkan produksi. Pemberian air. Pemberian air dengan cara terputus-putus atau intermittent dengan ketinggian air di petakan sawah maksimum 2 cm, paling baik macak-macak atau setengah sentimeter. Pada periode tertentu, petak sawah harus dikeringkan sampai pecah-pecah. Pengendalian hama dan penyakit. Pertama, pengendalian hama dan penyakit di lokasi demplot SRI dikendalikan dengan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT dengan cara mempergunakan varietas benih yang sehat dan resisten terhadap hama dan penyakit. Menanam secara serentak serta mempergunakan pestisida secara selektif. Kedua, hama belalang, walang sangit, keong dibuatkan alat perangkat, wereng dikendalikan dengan menabur abu gosok. 3. Penggunaan pestisida hanya dilakukan sebagai langkah terakhir bila ternyata serangan hama dan penyakit belum dapat diatasi. Yang sebelah kanan saya ini padi SRI dengan ditanam melalui satu benih. Sedangkan yang di kiri ini konvensional atau non SRI menggunakan 5 benih. Panen metode SRI dilakukan setelah tanaman tua dengan ditandai menguningnya semua bulir padi secara merata atau masaknya gabah. Indikasinya bila digigit tidak berair. Dari pengalaman selama ini, panen berlangsung lebih awal dibandingkan dengan sistem biasa atau konvensional, dihitung dari mulai persemaian. Selamat sukses dengan metode SRI. Kita petani Indonesia. Hidup SRI. Metode SRI. Nah, SRI ini menurut saya dua-duanya terpenuhi karena kita ingin produksinya naik, lingkungannya aman. Dan di samping secara umum metode SRI ini solusi dan juga menciptakan peluang yang baik dalam pembangunan pertanian, untuk Indonesia juga sangat cocok.
para pejuang SRI, mari kita ubah wajah pertanian kita ke arah yang lebih baik. Keberhasilan yang dicapai dalam meningkatkan produktivitas padi melalui SRI, seperti yang kita saksikan hari ini, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan petani. SRI adalah jawaban yang tepat untuk mengatasi persoalan inefisiensi dalam pemanfaatan air irigasi. Kami mengucapkan selamat kepada para petani pelaku SRI yang telah secara ulet dan tekun terus berinovasi untuk memperoleh capaian produktivitas yang tinggi, sehingga ikut menunjang program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas nasional sekaligus melestarikan lingkungan hidup kita. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.